Hai, welcome to Artocles. Ada banyak kasus rumah tangga rusak biasanya karena emang nafsu membara yang tidak bisa dibendung. Padahal kalau setia sama satu pasangan aja, bisalah menghindari pertikaian hingga hubungan tetap adem. Kalau nggak bisa ya berantakan. Kasus kali ini kita menuju ke negara Lebanon lagi. Hari ini kita akan menuju ke kota terbesar kedua di negara Lebanon, yaitu Tripoli. Jadi nama kota Tripoli bukan hanya ada di Libya saja, boleh cek di Google. Tripoli yang mau kita bahas di Lebanon memiliki jumlah penduduk hampir 1,2 juta jiwa menurut sensus pada tahun 2022. Saya kenalkan dengan seorang pria kelahiran tahun 1986 bernama Cesar Tarpinian yang merupakan lulusan dari Akademi Penerbangan Organisasi Pelatihan Beirut Wings. Sempat bekerja di beberapa maskapai, namun akhirnya sejak tahun 2017 menjadi pilot pribadi pada perusahaan pemasok kebutuhan makanan. Dia lelaki yang sangat tampan, berwibawa, serta digemari banyak wanita. Pengabdiannya terhadap pekerjaan cukup besar, sangat profesional. Itu makanya Cesar lumayan lama nikah karena sempat tinggal beberapa tahun di London, Inggris, dan jauh dari sang kekasih yang bernama Meifa Gosban. Wanita itu lebih muda 3 tahun dan bekerja di rumah sakit New Mazlum sebagai tenaga bimbingan bagi kaum tunawicara. Benar sekali, Meifa menderita kebisuan. Pendengarannya tidak terlalu terganggu walau tidak sempurna juga. Wanita itu pun bisa mengeluarkan suara, namun artikulasinya nggak jelas, makanya memilih menggunakan bahasa isyarat dalam komunikasinya bersama orang banyak. Tapi itu tidak mengurangi kecantikannya, senyumnya menawan, dan keberadaannya sanggup memberi aura positif bagi sekeliling. Kesabaran Meifa menjadi magnet bagi Cesar untuk mempertahankan hubungan mereka. Walaupun ada beberapa nyinyiran yang bilang, lelaki itu bisa aja cari wanita sempurna, bukan berkekurangan. Awas, nanti keturunannya bisa cacat juga. Pokoknya hal negatif selalu sampai aja ke kupingnya. Meifa juga udah beberapa kali bicara seandainya Cesar mau cari wanita lain yang bisa ngomong juga nggak apa-apa. Namun tetap aja pilihannya pada Meifa, yang sabar menunggu sampai usia 30-an belum juga dinikah-nikahin karena sibuk dengan karir. Makanya setelah sempat menunda acara kawinnya akibat pandemi, akhirnya menikah juga keduanya pada Sabtu 23 Juli 2022 saat Cesar berusia 36 dan Meifa 33 tahun. Selama 3 minggu setelah nikah, Cesar dan Meifa masih tinggal di rumah orang tua si suami. Sengaja sih, soalnya Cesar emang gak tiap hari pulang karena pekerjaannya menuntut hal tersebut. Palingan seminggu cuma 2 kali balik, biar sang istri gak kesepian. Sampai kemudian Meifa minta mereka tinggal pisah dari orang tua dengan alasan ingin mandiri. Kebetulan, Cesar udah punya rumah sendiri dari hasil tabungannya. Mereka pun pindah ke rumahnya tersebut, walau selalu ada kekhawatiran saat meninggalkan istrinya sendirian. Namun Meifa wanita tangguh. Walau punya kekurangan, dirinya pernah merantau jauh dari orang tua, mencari kerja sendiri dan hidup menyewa apartemen tanpa bantuan siapapun. Dan setelah nikah pun Cesar tidak melarang sang istri untuk tetap berkarir. Meifa mencintai pekerjaannya di rumah sakit, sekaligus pengen bisa membantu keuangan sang suami. Meskipun nampak mereka nggak bakal kekurangan, sebab gaji Cesar cukup besar. Pada awal September 2022, Cesar ngobrol dengan teman masa SMA-nya melalui sosmed, namanya Jannah Gemayel yang bekerja pada sebuah kantor advokat. Wanita itu bilang pernah ngurus pria bermasalah dengan obat terlarang yang kemudian mengatakan mengenal Meifa, istrinya Cesar. Katanya si Meifa ini nggak selugu yang dibayangkan, suka ngumpul dengan beberapa pemuda dan senang aja kalau digodain. Bahkan rela mengeluarkan uangnya untuk bisa menikmati kepuasan sesaat. Alasannya dulu karena sering ditinggal Cesar tugas, pulangnya jarang dan kalau ketemu sangat monoton. Entah emang Cesar yang udah capek atau justru karena usianya udah menuju angka 40, jadi kesannya membosankan. Tapi itu dulu sih sebelum mereka nikah, kata Jannah. Namun pria tersebut berusaha positive thinking, sebab bagaimanapun dia sayang istrinya dan sangat jauh dari dugaan bahwa Meifa berkelakuan seperti itu. Semoga aja Jannah salah, mungkin perempuan lain.
Jana hanya bilang ya terserah mau percaya atau tidak. Jana pun nggak pernah lihat langsung dan cuma dapat kabar dari mulut kliennya. Bisa jadi nama Meifa yang bisu ada banyak di kota Tripoli. Ini yang mulai bikin Caesar kepikiran, namun membuang jauh-jauh semua prasangka tersebut. Sebenarnya semenjak saat itu, beberapa kali Caesar coba pulang ke rumah secara mendadak untuk ngebuktiin istrinya ada di rumah atau keluyuran. Namun kenyataannya selalu Meifa pas nggak kemana-mana. Makanya semakin yakin sang istri setia. Seandainya aja emang bener wanita itu pernah nakal-nakal zaman masih perawan, mungkin sekarang udah tobat setelah nikah. Biarkanlah masa lalu ditinggalkan jauh dan saatnya menatap masa depan. Dia sangat sayang pada Meifa dan semoga juga bisa mendapat momongan sesegera mungkin. Usia udah nggak muda lagi dan mudah-mudahan masih ada tenaga buat cari duit untuk pendidikan anak-anaknya kelak. Pada Minggu 11 September 2022, Caesar menemukan sebuah dokumen pelaporan polisi di lemari pakaiannya atas nama sang istri. Nampaknya Meifa membuat pengaduan karena diganggu seorang pria bernama Elias Sahlani berusia 24 tahun yang menjadi tanda tanya besar bagi sang suami. Kenapa nggak pernah cerita bahwa ada yang mengusiknya, pasti bakal dilibas sama dia. Emang sih ya, Meifa dengan kekurangannya sering mendapat hujatan dan perundungan. Tapi setahu Caesar, istrinya udah kebal dengan ejekan-ejekan begitu karena udah jadi makanan sehari-hari sejak kecil. Nah, kalau sampai dilaporin polisi kan berarti udah kelewatan banget. Namun Meifa menenangkan dan bilang bahwa segalanya udah beres. Jangan gegabah sebab semua bisa dihandle sama dia. Namun tetap aja Caesar resah dan mulai mencari tahu nama pemuda itu dari akun sosmed, serta minta tolong seorang rekannya yang berprofesi sebagai polisi untuk melacak siapa si Elias itu. Dapat juga identitasnya pada 13 September dan tanpa diketahui oleh Meifa, Caesar bersama temannya tadi mendatangi kediaman Elias hingga hampir saja meninjunya. Pasti itu bocah udah memperlakukan istrinya dengan tidak wajar. Pemuda tersebut sempat kaget sampai dijelaskan bahwa mereka adalah keluarga Meifa. Baru dia cerita bahwa dirinya bukanlah melakukan pengejekan atau perundungan, namun cuma menagih pembayaran yang dijanjikan wanita itu yang sampai saat ini nggak dibayar-bayar. Caesar terkejut mendengar penjabaran Elias bahwa dirinya kenalan dengan Meifa dari aplikasi kencan. Elias adalah pria bayaran dan mereka deal harga 2 juta pounds atau 2 juta rupiah ya, jadi 1 pound setara 1 rupiah untuk sekali layanan. Namun saat itu kenyataannya Meifa nggak mau sendirian. Dia ingin dilayani 4 pemuda bersama 1 wanita lain. Ingin rame-rame, dan Elias yang ditugaskan mencari 3 cowok plus 1 cewek lagi. Nanti Meifa janji akan bayar mereka semua sejumlah 10 juta pounds. Ini disetujui dan jadilah mereka main rame-rame di Hotel Azure Suites pada awal Agustus 2022. Tepat 2 minggu setelah pernikahannya dengan Caesar. Terkejut dan minta bukti. Ditunjukkanlah isi history chat dan beberapa foto kebersamaan mereka dengan Meifa. Hampir copot jantung Caesar sembari menangis. Ceritanya nggak berhenti sampai situ. Meifa nggak mau bayar langsung dengan alasan nunggu gajian. Setelah 2 minggu janji-janji terus, ternyata wanita itu muncul lagi dan bilang akan bayar asalkan Elias ngajak teman-temannya kemarin buat main rame-rame sekali lagi. Biar sekalian nanti uangnya dikasih, didouble. Kalau nggak mau ya bakalan sama sekali nggak ditransfer. Ada beberapa yang setuju dan sebagian tidak karena takut ditipu sama Meifa. Hingga akhirnya Elias bersama 2 kawannya yang cowok doang ketemu lagi sama wanita itu, main di Hotel Azure Suites berempat, dan Meifa janji besoknya mau ditransfer. Ternyata zong. Itu makanya Elias melakukan ancaman akan dihabisi, akan dilaporkan pada suami dan keluarga besarnya. Mungkin karena ketakutan dan hal lain, Meifa pun membuat pengaduan pada polisi atas ancaman nyawa yang dilakukan Elias. Kekecewaan ini diluapkan Caesar pada istrinya di rumah, namun Meifa bercerita panjang bahwa semua yang diungkapkan Elias bohong. Bukti chat itu pasti diedit sedemikian rupa supaya orang percaya dengan bualan pemuda itu. Intinya, dia mau memeras Meifa. Nggak mungkinlah sang istri melakukan itu semua. Suaminya tampan, mapan, dan hampir sempurna. Nggak ada alasan mencari kepuasan di luaran. Susah bagi Meifa untuk menjelaskan segalanya, makanya melapor pada polisi. Sampai nangis dan berlutut di kaki sang suami, wanita itu menolak semua tuduhan. Dia bilang foto dirinya bersama berondong-berondong itu juga suatu pemaksaan dan itu udah lama banget sebelum mereka nikah saat menghadiri ulang tahun temennya.
Apa yang dilakukan Elias dan rekan-rekannya sangat terorganisir dengan baik dengan tujuan memeras, jangan dipercaya, dan wajib diusut tuntas sampai ke akar-akarnya, kata Meifa. Hal tersebut membuat pikiran Caesar terbelah 50-50%, mau percaya omongan siapa. Namun hati nuraninya perlahan percaya sama ucapan sang istri dan nyuruh temennya untuk melakukan penyelidikan lebih dalam. Biar aja laporan Meifa di pihak berwajib berlanjut, biar nanti kebongkar semuanya. Sampai 2 minggu kemudian pada 26 September 2022, ternyata Meifa mengikuti sebuah program dari rumah sakit tempatnya bekerja tentang bimbingan tunarungu dan wicara di kota Beirut. Istrinya izin seminggu keluar kota untuk event tersebut, sementara Caesar tetap kerja keliling kota lainnya sebagai pilot untuk perusahaannya. 2 hari kemudian, yakni Rabu 28 September, Caesar menerima kabar dari kawannya yang polisi tadi bahwa Meifa ternyata sudah mencabut laporannya atas nama Elias kemarin. Makanya penyelidikan dihentikan. Lelaki itu heran dan coba kirim pesan pada sang istri tapi nggak dibales-bales. Ya bisa jadi emang lagi sibuk. Sampai 2 harinya lagi pada Jumat 30 September 2022 malam saat berada di kota Sidon, Caesar mendapat telepon dari orang tuanya di Tripoli yang menyuruh untuk segera pulang. Mereka bilang Meifa diserang 2 orang saat berada sendirian di rumah hingga mengalami luka yang serius sampai hampir menghabisi nyawanya. Lelaki itu kaget sebab nggak nyangka bahwa sang istri udah ada di rumah. Katanya bakal sampai semingguan di Beirut, nggak ngasih kabar apa-apa, kok malah musibah yang tiba-tiba menimpa. Caesar pun tiba di Tripoli keesokan harinya, langsung menuju ke rumah sakit Al-Hanan, dan ternyata Meifa menjalani masa kritis sampai koma. Dari sini juga kemudian diberitahu penyerangnya adalah pasangan berpacaran yang namanya Issam Geagea dan Pamela Grady berusia 24 dan 23. Mereka tidak lain dan tidak bukan adalah teman dari Elias yang pernah diajak main rame-rame dan menagih hutang atas pembayaran yang gak kunjung ditransfer oleh Meifa. Dari keterangan yang disampaikan oleh Elias Salani bahwa benar 2 orang penyerang Meifa adalah temannya. Mereka berdua juga ikut dalam permainan rame-rame bersama Meifa saat pertama kali. Namun yang kedua udah nggak mau join lagi sebab yang dulu aja belum dibayar. Issam dan Pamela sama-sama penghibur, sering open BO meskipun status keduanya berpacaran. Selama ini mereka udah nagih terus sama Elias dan minta tanggung jawab lah sama pemuda itu mengenai bayarannya. Dia yang ngajak, harusnya pakai duit dia dulu kek. Tapi selalu aja Elias beralasan gak punya uang dan susah nagihnya ke Meifa. Makanya saat mulai diancem, akhirnya dia kasih alamat perempuan itu biar langsung aja Issam dan Pamela nagih ke sana. Dari sini juga ketahuan bahwa Elias udah pernah mendatangi kediaman Caesar untuk mencari istrinya. Makanya Meifa kemarin nekat yang melaporkan pada polisi. Hingga akhirnya terjadi perkelahian dan ancaman. Meifa nggak mau bayar sebab saat itu saldo rekeningnya dalam pengawasan sang suami yang mulai curiga dengan keterangan Elias. Hingga akhirnya Issam dan Pamela menyiksa wanita tersebut. Lehernya diikat tali dan punggung diserang dengan pisau. Hebatnya, karena nggak bisa berteriak, Meifa sempat merekam kejadian tersebut, lalu mengirim videonya kepada sang adik yang kemudian muncul menolong dan melaporkan pada polisi. Wajah pelaku juga jelas ya nampak hingga dilakukan penangkapan. 3 minggu kemudian setelah keadaannya mulai pulih, Meifa cerita bahwa sebenarnya dia nggak jadi ikut ke Beirut untuk event yang diadakan rumah sakit, justru menenangkan diri sementara waktu di rumah kawannya. Malu dan bingung tentang perbuatannya selama ini yang udah mulai ketahuan oleh sang suami. Kalut luar biasa dan mencoba cari kedamaian untuk sesaat. Makanya bolak-balik ya di chat sama Caesar nggak pernah dibalas. Hingga akhirnya pulang ke rumah, sendirian aja sebab suaminya palingan datang seminggu lagi karena tugas. Hasil penyelidikan juga menyatakan bahwa apa yang diucapkan Elias mengenai Meifa adalah benar. Tidak ada editan mengenai foto dan history chat. Bahkan CCTV Azure Suite Hotel beserta para staf di sana membenarkan kehadiran Meifa. Intinya memang wanita itu pengen main rame-rame, gak mau bayar, dan mencoba cuci tangan sebersih mungkin. Dari sini juga kemudian diketahui alasan Meifa mencabut laporan karena gak mau suaminya memperpanjang kasus itu. Dia sedang nunggu uang pinjaman yang akan cair sebab rekeningnya diawasi sang suami. Akan bayar sama Elias dan nyuruh pemuda tersebut jangan ganggu dia lagi. Tapi kenyataannya pinjaman uangnya gak kunjung cair sampai Issam dan Pamela muncul di rumahnya di malam kejadian.
Sang pengacara Gabriel Okais yang membela Isam, Pamela, dan Elias bahkan berhasil membuktikan bahwa apa yang dilakukan Meifa bukan cuma kali ini aja. Dulu, sebelum nikah pun terbukti, Meifa beberapa kali mengundang berondong-berondong cewek dan cowok untuk menghibur main rame-rame. Salah satunya adalah klien Janah yang pernah diceritakan. Itu bukan isapan jempol atau gosip semata. Permainannya dilakukan di Lamunia Hotel dan pembayarannya juga lama, hampir 3 bulan setelah capek ditagih-tagih. Meskipun hal ini gak berkaitan dengan kasus kriminal yang dilakukan oleh Isam dan Pamela secara langsung, namun memperkuat kesaksian mereka bahwa Meifa tidaklah selugu dan sepolos penampilannya. Dia tunawicara, namun hasratnya menggebu. Merasa dipermalukan, wanita itu nangis di pengadilan dan cerita bahwa semua karena Cesar tidaklah sekuat dan semaco penampilannya. Lelaki itu lemah dalam urusan kasur. Permainannya cuma 2 menit, habis itu KO. Ini yang terjadi sejak zaman mereka pacaran. Meifa nggak pernah mendapat kepuasan. Namun bagi keluarga Tarpinian, hal tersebut nggak bisa dijadikan alasan. Harusnya ya berobat atau putus aja jika emang nggak puas dengan si Cesar. Jangan malah memojokkan suaminya saat dia ketahuan berbuat hal tercela. Sampai pada hasil keputusannya per hari Senin 8 Mei 2023, Hakim di Pengadilan Wilayah Tripoli menyatakan bahwa Isam dan Pamela bersalah atas penyerangan terhadap Meifa hingga mengalami luka berat. Pasangan tersebut mendapat hukuman masing-masing 4 tahun penjara dan boleh bebas dengan jaminan setelah menjalani sedikitnya 30 bulan kurungan. Elias dibebaskan meski sempat hampir ditahan juga. Sementara Meifa pun dilaporkan balik atas perbuatan tercela dan penipuan hingga ikut mendekam di penjara selama 3 bulan. Pada Juli 2023, Cesar sempat mengajukan cerai namun kemudian dilakukan mediasi hingga pada awal Agustus 2023 kemarin saat Meifa dibebaskan, mereka akhirnya rujuk kembali. Bagaimana menurut kamu? Apakah cocok hukuman yang diterima oleh Meifa cuma 3 bulan aja? Mengingat semua perkara ini justru dia adalah sumber masalahnya. Kalian komen di bawah. Kalau kamu suka sama video ini, jangan lupa klik like serta tombol share-nya. Buat yang baru pertama kali mampir atau udah sering mampir tapi belum berlangganan, jangan lupa klik dulu tombol subscribe dan juga dinyalain notifikasinya supaya lain kali kalau misalnya saya upload video baru, kamu jadi orang pertama yang tahu. Follow juga Instagram saya jika berkenan di Artokels S-nya 2 dan jangan lupa untuk nontonin semua video saya yang lainnya. Ingat ya, tetap jaga jari dan juga lidah kita supaya nggak nyakitin hati orang lain. Terima kasih.